Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam prakarya. Jumpa lagi dengan Bapak dalam pembelajaran prakarya pada hari ini. Mari kita awali dulu dengan membaca lafaz basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Oke, sebelum kita memasuki pembelajaran prakarya, Bapak ingatkan kembali kepada anak-anak yang belum mengisi daftar kehadiran dari kelas pagi tadi sampai sekarang. Jangan lupa ya untuk mengisi kehadiran dan dilaporkan kepada wali kelasnya masing-masing. Jangan sampai absen dan tidak ada kehadiran, tidak pernah ada kabar seperti dia ya. Minggu lalu kalian sudah memberikan pemahaman kalian ya, berupa penjelasan tentang apa itu prakarya. Ada yang sebagian menyebutkan atau mengungkapkan bahwa prakarya itu terbagi dari dua kata, yaitu pra dan juga karya, yang maknanya ialah hasil tangannya Mas Mentah, seperti itu, hasil karya yang mentah atau kerajinan yang mentah. Kemudian juga ada yang menyebutkan bahwa prakarya itu ialah oleh-oleh. Maksud oleh-oleh di sini cindera mata dari sebuah daerah tentunya ya. Nah, mari sama-sama kita ikuti pembelajaran prakaryanya. Selanjutnya ada simpulan penjelasan hasil rangkuman dari jawaban teman-teman semuanya nih. Ya, hasil jawaban dari teman-teman semua disimpulkan menjadi satu simpulan. Intinya, prakarya merupakan hasil karya seseorang atau kelompok yang mana dapat bermanfaat nih bagi diri sendiri ataupun bagi khalayak umum. Nah, di sini ditekankan bermanfaat bagi diri sendiri atau bagi khalayak umum. Jadi sebuah karya itu dihasilkan karena ada kebutuhan di dalamnya, baik secara estetika atau dalam bentuk keindahannya, maupun bermanfaat di dalam penggunaannya atau terapan. Ya, seperti itu. Biasanya bahan dasar yang digunakan masih mentah atau setengah matang, yang kemudian diolah dengan ide-ide terbaru sesuai kebutuhan manusia. Nah, prakarya yang dimaknai dengan prakarya di sini menggunakan bahan sisa. Inilah yang membuat istilah prakarya terpotong menjadi dua kata, suku kata ya, dua suku kata, pra dan juga karya. Ya, seperti itu. Jadi karena menggunakan bahan-bahan sisa atau bahan yang sudah bekas pakai, kemudian diolah kembali menjadi sesuatu yang baru dengan ide-ide baru, yang mana dari bahan sisa tersebut dapat bermanfaat. Mudah-mudahan dari simpulan yang ini dapat kalian pahami ya mengenai pengertian prakarya. Kemudian aspek penunjang pembelajaran prakarya. Seperti yang kalian sudah ketahui, ada 4 ya: keterampilan, rekayasa, budidaya, dan juga pengolahan. Pada dasarnya prakarya ialah hasil kolaborasi dari pembelajaran IPA dan juga SPK. Nah, ini nih poin penting dari prakarya. Jadi karena menggunakan bahan sisa, maka di situ timbul ide-ide kreatif yang mana memanfaatkan bahan sisa. Dan ini merupakan salah satu perhatian kita terhadap lingkungan.
bentuk perhatian kita terhadap lingkungan. Kemudian mereduce ya, merecycle, mengolah, mendaur ulang kembali bahan-bahan sisa tersebut. Daripada membuat bala gitu kan, daripada bikin bala di lingkungan kita manfaatin lagi tuh. Dan tentunya nilai SPK-nya itu di mana, Pak? Nilai SPK-nya itu baik dari keindahannya, bentuknya, polanya, segala macamnya lah. Itu yang disebut kolaborasi dari IPA dan juga SPK. Sebelum kita lanjut ke pembahasan yang lebih mendalam mengenai pembelajaran prakarya di kelas 9 ini, silakan kalian buka pada bab pertama, bab yang paling awal ya di buku kalian, bab ke-1 di halaman 3. Perhatikan gambar di situ. Perhatikan gambar tentang kerajinan bahan keras. Silahkan diamati kurang lebih 1 menit ya. Coba teliti dengan seksama. Apa saja kira-kira bahan yang digunakan dalam pembuatan kerajinan bahan keras? Mana yang termasuk bahan alam dan bahan buatan? Dan apa yang terkesan di benak kamu kira-kira ini? Silahkan sambil mendengarkan, boleh ditulis di kolom komentar ya. Tulis di kolom komentar gitu orang-orang gitu kita. Hehehe. Gimana para netizen, sudah ditulis kira-kira? Tapi kita harus menjadi netizen yang baik ya, dengan menggunakan kata-kata yang masih positif. Jangan sampai menggunakan kata-kata yang berbau negatif ya, atau yang kurang pantas. Mencoba untuk menjadi netizen yang baik. Oke teman-teman, kita lanjut pembelajarannya. Kerajinan bahan kerat. Sorry typo nih kayaknya nih. Keras ya seharusnya, bukan kerat. Kerajinan bahan keras. Nah, ini dia. Di sini hanya tertulis poin-poin pentingnya, karena penjelasan lebih rincinya itu terdapat di buku kalian. Kita tengok poin pertama, alasan dibuat kerajinan. Nah, Bapak simpulkan saja langsung. Nanti kalau untuk lebih detailnya kalian perhatikan di buku ya. Alasan dibuatnya kerajinan ialah untuk memenuhi kepentingan tertentu. Baik itu diambil estetikanya atau pemandangannya sebagai bahan yang dinikmati seperti itu, ataupun dimanfaatkan kegunaannya seperti itu ya. Jadi kalau yang estetika sifatnya seperti yang sudah kalian ketahui, itu sengaja dibuat untuk penghias, umumnya penghias ruangan. Yang pasti mah biar enak dipandang mata dah ya. Nah, adapun untuk terapannya atau manfaatnya, kegunaannya itu lebih kepada diberdayakan barang tersebut. Diberdayakan barang tersebut untuk membantu kegiatan atau membantu aktivitas manusia. Kemudian selanjutnya ada prinsip kerajinan bahan keras. Nah, karena ini kita membahasnya bahan keras, kita langsung aja ya. Capcus Chin. Prinsip kerajinan bahan keras. Di sini di buku kalian itu ada, kalau nggak salah ada 3 ya. Ada 3 prinsipnya. Pada dasarnya kerajinan bahan keras ini dibuat untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia ya. Dalam artian untuk membantu aktivitas atau kegiatan manusia. Nah, dengan perubahan-perubahan kreatif, namun bahan yang digunakan dan juga alat-alat yang digunakan masih tradisional,
terkadang ini sedikit bermasalah tentunya. Ini yang harus diperhatikan. Jadi ada ekonomi sedikit ya. ada nilai ekonominya sedikit. Kalau kalian lagi minggu kemarin itu ada yang menyebutkan karena target pasarnya belum jelas. Nah, sebetulnya untuk bahan keras sendiri sekarang itu sudah lebih jelas ya. Cuma hanya saja untuk ide-ide yang lebih kreatif itu terkadang ada bahan namun terbentur di alat pembuatannya seperti itu. Nah, prinsip yang pertama yaitu keunikan bahan kerajinan. Nah, keunikan kerajinan bahan keras nih di sini nih. Bahan dasar yang dapat digunakan sebagai kerajinan sudah kamu pelajari tentunya nih semester 1 ya. Atau semester 2 di kelas 7. Dapat dibuat dari bahan alam, bahan buatan, limbah organik dan lain-lainnya. Yang pasti kalau untuk kerajinan keras itu ada alam, ada buatan. Bahan alam itu berarti sudah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Disediakan oleh Tuhan yang Maha Esa untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia dan bersifat alamiah atau dia tumbuh dengan sendirinya. Tapi jangan lupa untuk memperhatikan alam juga ya. Jangan sampai kita menggunakan bahan alam ini tidak di reboisasi, untuk tanaman direboisasi atau di konservasi, dibudidayakan gitu. Jangan sampai tidak dibudidayakan. Nanti khawatirnya ada kepunahan. Bisa punah, bisa apa? Punah ya. Adapun untuk bahan alam bisa bersumber dari tumbuhan atau hewan ya. Kemudian juga ada yang dari bahan alamnya itu abiotik. Abiotik ini contohnya tanah, batu dan lain-lain ya yang sifatnya dari alam. Kemudian ada bahan buatan. Bahan buatan ini sintetis pastinya ya, sintetis buatan. Sudah dicampur aduk dengan zat kimia. Itu yang disebut dengan bahan buatan. Kalian mungkin udah pasti sering mendengar bahasa-bahasa seperti itu ya. Baik dari pelajaran seni budaya ataupun IPA. Ya, banyaklah pokoknya dengar bahasa kayak gitu. Prinsip berikutnya ada keragaman muatan nilai dalam produk kerajinan. Nah, ini di halaman 8 kalau buku Bapak. Poin kedua nih. Banyak bentuk produk kerajinan tidak lepas dari gagasan ataupun ide manusia yang dapat berawal dari suatu pikiran dan kehendak melalui tindak cipta karsa. Apa yang selanjutnya dihasilkan dapat merupakan seperangkat karya dengan muatan pesan tertentu yang sangat ditentukan oleh pencipta kreatif manusia. Oleh sebab itu, pesan yang dapat kita peroleh berdasarkan proses berkarya ini dapat kita pilih sebagai berikut. Nah, jadi dalam membuat sebuah kerajinan itu ada nilai-nilainya. Ada nilai-nilai tertentu, baik nilai fungsional, informatif, simbolik, prestise ya. Jadi manusia membuat sebuah prakarya itu, membuat sebuah produk kerajinan bukan semata-mata membuat asal ngebuat gitu, enggak, tapi ada filosofinya. Ada filosofinya. Filosofi kopi, iya. Seperti itu ya. Nilai fungsional itu tentunya nilai guna atau manfaatnya suatu barang. Nilai informatif itu nilai yang memberitahukan apa ini kegunaannya nih barang nih, seperti itu. Nilai simbolik. Nah, nilai simbolik ini ada barang atau produk kerajinan yang mana dibuat sebagai bentuk simbolis atau tanda-tanda keagamaan, seperti itu ya. Kemudian ada lagi yang produk dengan nilai prestise, wibawa. Nah, jadi sebuah produk itu menandakan
sebuah wibawa seseorang, dalam artian kualitas makin menjamin, branded gitu bahasanya ya. Kemudian ada yang ketiga, poin yang ketiga mengenai prinsip bahan keras ialah aspek rancangan dalam produk kerajinan. Nah ini aspek rancangan ini tidak terlepas dari salah satu unsur penting, yaitu bagaimana melakukan pertimbangan saat membuat rancangan. Jadi kita mikirin nih apa aja yang kudu diperhatikan ketika mau ngebuat sebuah produk kerajinan. Contoh, faktor teknisnya. Faktor teknis apa aja? Gimana metode produksinya, metode pembuatannya, penerapan daya mesin atau manual kira-kira. Kalau pemesanan banyak, otomatis harus pakai mesin. Kenapa? Karena kalau manual nggak keburu bikinnya. Nah, seperti itu. Kemudian ada faktor ekonomis juga. Pemasaran yang tahan persaingan, sistem pemasokan atau distribusi, kebijakan penciptaan, nilai jual dan keberadaan suku cadang atau sumber dayanya, selera masyarakat terhadap produk tersebut. Jadi aspek rancangan di dalam faktor ekonomis ini lebih mengarah kepada nilai jual beli suatu barang ya. Nilai jual beli suatu barang seperti itu. Ini layak atau tidak di pasaran, sesuai dengan minat masyarakat atau tidak, sesuai dengan selera masyarakat atau tidak. Nah kira-kira ada saingannya nggak yang kayak gini? Kalau ada saingannya kita bikin variasi terbaru begitu. Dan yang pasti harus ada hak cipta. Hak cipta itu ngebantu kita supaya tidak dilabeli orang lain hasil kreatif kita gitu. Hasil ide kita tidak dicap sebagai punya orang gitu ya. Yang ketiga ada faktor ergonomis. Nah, dari aspek rancangan yang diperhatikan juga faktor ergonomis. Apa itu faktor ergonomis? Nah, ini di sini. Selera masyarakat tidak terlepas dari faktor ergonomis, berupa kenyamanan, keamanan, kesesuaian, kepraktisan. Intinya aku cocok lah sama barang itu mah. Seperti itu ya. Aku cocok mah dengan barang itu. Yang keempat ada faktor sains dan teknologi. Nah, ini dipertimbangkan dalam aspek perancangan sebuah kerajinan. Seorang pembuat kerajinan memperhatikan faktor sains dan teknologi untuk apa? Terdapat unsur kebaruan atau temuan baru, inovasi, modifikasi. Nah, yang tadi nih. Jadi, ketika kita memiliki hak cipta, kita bebas edit sesuka hati kita. Ya. Mau dibikin kreatif bagaimana juga bisa. Variasi bagaimana juga bisa. Ya, dimodif dah pokoknya mah, kalau kata anak motor mah dimodif. Selalu mengikuti perkembangan pengetahuan dan teknologi. Nah, ini memperhatikan aspek tentang sebuah rancangan produk ya, tidak terlepas dari perkembangan zaman. Intinya gitu. Jam now beda dengan zaman old ya. Faktor estetika mengutamakan keindahan tentunya. Aspek rancangan sebuah produk tidak terlepas dari menampilkan bentuk yang indah, memiliki daya pikat, terjadi keserasian, penggarapan yang rinci atau detail, perupaan atau pewarnaan, kesan atau gugahan yang ditampilkan. Yang pasti kalau perempuan labil kalau mau beli sesuatu karena banyak pertimbangannya. Wallahu alam sih ya, ini mah kata temen yang perempuan gitu. Ada yang melihat dulu indah dari segi bentuknya, gambarnya, warnanya, segala macam. Nah itu yang jadi daya tarik dari sebuah produk. Ada juga faktor kondisi lingkungan. Nilai budaya di sebuah tempat, di suatu tempat itu sangat berpengaruh besar terhadap hasil produksi, kemudian juga sangat berpengaruh terhadap daya jual beli. Kondisi lingkungan atau wilayah setempat sangat berpengaruh. Contoh, ketika kalian
berangkat ke Jogja, kaosnya mah sama kaos di sono. Ya di sono ada pokoknya mah distro tempat lain dah ya. Hanya saja ketika ada label jogger Jogja, nah tentu kalian akan berpikir itu hasil kreatif dari Jogja gitu. Karena memang hasil kreativitas sendiri gitu. Dari tampilannya ya, ada inovasi di situ yang mana menjadi ciri khas dari tempat tersebut. Baik itu dari motifnya, motif khas Jogja, ataupun dari ujangan-ujangan orang Jogja, bahasa-bahasa Jogja yang kemudian diaplikasikan atau diterapkan ke bentuk tulisan di kaos-kaos, dan itu membuat kita jadi tertarik untuk membelinya seperti itu. Jenis dan karakteristik bahan keras. Nah, ini dia nih. Kita akan melihat jenis dan karakteristik dari bahan keras tuh apa saja ya. Tadi udah dari bahan keras alam dan juga buatan sudah dibahas mengenai itu. Umumnya ada kayu, bambu, rotan. Itu contoh bahan keras alami yang dari tumbuhan ya. Yang dari abiotik itu atau yang benda mati ada batu, tanah. Kemudian bahan keras buatan itu ada kaca, logam, dan juga mungkin yang lainnya itu seperti ya intinya kaca dan logam lah, itu yang lebih sering digunakan orangnya. Kaleng itu juga dari logam. Kemudian ada proses produksi kerajinan bahan keras. Nah, proses produksi kerajinan bahan keras yang akan dibahas pada kali ini ada kerajinan kayu, ada kerajinan menggunakan bambu, sama menggunakan rotan. Nah, hanya saja dalam aplikasinya nanti mungkin tidak semuanya bisa kita lakukan, jadi beberapa nanti akan kita terapkan, akan kita coba untuk membuat dari beberapa kerajinan bahan keras tersebut ya. Nah, kira-kira sampai sini ada yang mau ditanyakan untuk prakarya subbab kerajinan? Kalau ada yang mau ditanyakan boleh PC lewat WhatsApp atau mungkin lewat Instagram, boleh silakan. Dihitung sampai 3 ya. 1, 2, 3. Oke, nggak ada ya, berarti kita lanjut. Next, pembuatan kerajinan bahan kayu. Nah, apa saja yang kamu tahu hasil karya dari bahan kayu? Silakan ketik jawabannya beserta dengan contoh gambar, lalu kirimkan ke IG spk.prakarya_yapa. Sampai di sini dulu perjumpaan kita tentunya. Nanti pembuatan kerajinan bahan kayu akan kita lanjutkan minggu depan ya. Have a nice day. Terima kasih. See you next time. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam prakarya.